Namun, langkah saya tiba-tiba terhenti. Dari jarak sekitar 10 meter, saya melihat pintu surau terkunci rapat. Saya tahu betul karena kunci surau tidak ada di sana malam itu. Tapi di balik kaca jendela, samar-samar terlihat sosok seseorang berdiri tegak di dekat mimbar. Tubuhnya membelakangi saya, seolah sedang memegang mikrofon dan mengumandangkan azan. Leave your entries in the subreddit bros, and I'll watch submissions in the next episode of Luai. Selamat datang di podcast Pasar Romo. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Pasar Romo episode Aduh, wes ngantuk aku ya Allah. ke-23. Kalau tiga. Kacau nih Pak Uyu, udah ngantuk nih. Ada. Habis ngapain Pak? Kok pakai baju koko? Ya, ini sesuai dengan kiriman cerita kita hari Anjay. ini. Mas. Niat banget kita, niat banget harus pakai kostum yang kalau tadi di kamu ini pakai sarung. Udah pakai sarung. Ini seragam pondok full set. Full set ini. Kalau saya ya selalu lah death metal nomor 1. Ini namanya skena pondok, Bos. Boleh. Ya ini seperti biasa ya, kami berdua di sini akan membacakan cerita kiriman dari teman-teman, khususnya yang anonim. Soalnya banyak banget orang-orang yang ngirim cerita itu tidak menyebutkan nama, termasuk di cerita yang baru ini. Apa mungkin ini ya, setertutup itu mereka ya, Pak? Itu nganu, Pak. Anak-anak introvert, Pak. Oh iya, terus parah ya, Pak. Parah. Kira-kira EMBT-nya apa? EMBT apa itu? Apa? Yang ini loh, apa namanya? ENFJ, Oh, ENTP apa ya itu? gitu. Tes psikologi itu. Tes Apa psikologi. ya? Nggak tahu lah Pak, saya bukan anak psikologi. Kok suruh mikir namanya apa? Oh ya, sorry. Anak pondok ya soalnya. Tapi sebelum kita masuk ceritanya, buat teman-teman jangan lupa buat Subscribe dulu, terus like videonya, ditonton sampai habis. Terus ini sebelum mulai lagi ya, ternyata di video yang pertama tuh kita kena komplain Pak. Bukan komplain sih, sebenarnya ngasih saran tentang tetek bengeknya waktu dia nonton konten pertama. Tapi itu bagus Pak, artinya bahwa mereka itu nontonnya full. Iya. Nontonnya full. Nontonnya Itu yang perlu dicontoh kawan-kawan. Betul. Tonton videonya full buat support. Ya kalau bisa misal ada saran atau komplain atau kritik langsung ditulis aja di kolom komentar. Kami sangat terbuka untuk itu. Tidak akan membungkam kalau kami. Ya tetap akan dibalas. Oke, yuk langsung mulai ceritanya. Ini ceritanya dari ya gak ada namanya juga ini. Perlu kita kasih nama gak? Ya sebut saja siapa gitu Pak. Siapa ya? Ya siapa? Tolong cariin di name generator. Usul dia. Siapa? Namanya siapa ini? Yang berhubungan dengan Agustus Pak. Agus saja namanya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam Mas Vera Cruz, Mas Uyi, dan semua pendengar podcast Pasar Momo. Salah baca. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Malam ini saya ingin berbagi sebuah pengalaman nyata yang pernah terjadi di kampung saya. Sebuah peristiwa aneh yang sampai sekarang masih sering dibicarakan sama warga sekitar. Kejadian ini terjadi sekitar 7 tahun yang lalu. Berarti ini tahun 2025 berapa ya? 2018. 18. Tenang Pak, matematika saya nilai bagus. Oke. Saya terbantu. Waktu itu saya masih tinggal di rumah orang tua. Sebuah rumah sederhana di pinggir kampung. Suasananya bisa dibilang khas desa, banyak sawah, pepohonan, suara kodok, dan jangkrik yang bersaut-sautan di malam hari. Jalan kampung hanya berupa aspal kecil, lampu penerangan minim sekali, bahkan ada beberapa bagian jalan yang kalau sudah malam gelap gulita. Di kampung kami ada sebuah surau kecil,
Posisinya di dekat pertigaan jalan desa. Surau itu biasanya dipakai salat berjamaah maghrib, isya, dan subuh. Kalau siang, surau sering kosong. Sesekali ada anak-anak mengaji, tapi selebihnya ya sepi. Setelah sholat isya, pintu surau selalu dikunci rapat. Hanya pengurus surau yang pegang kunci dan kuncinya digantung di rumah salah satu warga. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk. Nah, malam itu sekitar pukul 12 lebih sedikit, saya masih belum tidur. Kebiasaan saya kalau malam memang suka duduk di teras rumah, menikmati udara segar sambil minum teh. Wah, ini kelihatan Pak, umurnya udah kelihatan ini. Lebih kelihatan saya Pak, minumnya susu. Sponsor lagi. Sorry Mas Agus, sama selevel. Kampung waktu itu sepi sekali, hanya terdengar suara jangkrik. Saya juga sempat mendengar suara angin yang membuat dedaunan pohon bambu bergesekan. Pokoknya suasananya sangat tenang. Tiba-tiba telinga saya menangkap suara yang membuat bulu kuduk meremang. Bulu kuduk meremang itu berarti merinding. Merinding sepertinya. Bisa jadi ya, merinding. Tiba-tiba telinga saya menangkap suara yang membuat bulu kuduk meremang. Suara azan. Ditangkap atau gimana? Suaranya ditangkap. Cara menangkapnya gimana? Kayak gitu deh. Baru menangkap suara. Langsung menangkap aja nih kayak iklan eksis. Suara azan lantang, jelas, dan sangat merdu. Suaranya keluar dari pengeras suara surau di dekat pertigaan itu. Saya sampai berhenti meneguk teh. Saya pikir mungkin ada orang yang salah jadwal atau sedang latihan azan. Tapi rasanya aneh sekali. Jam segini kok ada azan? Saya mencoba mengabaikan, tapi rasa penasaran semakin kuat. Akhirnya saya putuskan untuk berjalan pelan menuju surau. Semakin dekat, suara azan itu terdengar makin jelas. Lafal dan nadanya indah sekali, penuh penghayatan, persis seperti azan subuh. Namun, langkah saya tiba-tiba terhenti. Dari jarak sekitar 10 meter, saya melihat pintu surau terkunci rapat. Saya tahu betul karena kunci surau tidak ada di sana malam itu. Tapi di balik kaca jendela, samar-samar terlihat sosok seseorang berdiri tegak di dekat mimbar. Tubuhnya membelakangi saya, seolah sedang memegang mikrofon dan mengumandangkan azan. Saya benar-benar merinding, jantung berdegup keras, kaki rasanya berat untuk melangkah. Saya berusaha meyakinkan diri, mungkin ada warga yang kebetulan punya kunci cadangan. Tapi logika saya menolak. Setahu saya, kuncinya hanya satu. Sabar. Sabar. Betul. Mas Agus ini sabar. Pol lagi ngomongnya gini. Minum. Saya beranikan diri mendekat ke jendela, menempelkan wajah untuk melihat lebih jelas. Dan memang benar, ada sosok di dalam sana. Pakaiannya tidak begitu jelas karena lampu dalam surau hanya redup. Tapi posisinya jelas, berdiri di depan mimbar, memegang mikrofon, melantunkan azan dengan suara yang sangat merdu. Saya terpaku. Setengah dari diri saya ingin lari, setengah nyala yang lain ingin memastikan siapa sebenarnya orang itu. Saya berdiam diri beberapa menit, mendengarkan hingga azan itu hampir selesai. Lalu, ketika sampai pada kalimat terakhir azan,
suara itu mendadak Lalu ketika sampai pada kalimat terakhir azan, suara itu mendadak berhenti, sunyi. Begitu saya menoleh lagi ke jendela, sosok yang tadi berdiri di sana sudah hilang, kosong. Tidak ada siapapun di dalam surau. Darah saya langsung berdesir dingin. Saya tahu betul tidak ada orang keluar dari dalam surau. Karena pintu masih terkunci dari luar, tidak ada celah bagi seseorang untuk keluar tanpa terlihat. Saya segera mundur perlahan, lalu berlari pulang dengan nafas memburu. Malam itu saya benar-benar tidak bisa tidur. Besok paginya, rasa penasaran membuat saya bercerita ke para tetangga. Ternyata bukan hanya saya yang mendengar suara azan misterius itu. Ada beberapa warga lain yang juga sempat terbangun karena suara keras dari pengeras suara surau. Mereka juga mengira ada yang sedang azan tengah malam. Kami kemudian memeriksa surau bersama-sama. Benar saja, pintu surau masih terkunci seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda pintu dibuka semalam. Beberapa orang bahkan sempat mencoba mencari penjelasan. Mungkin ada orang luar kampung yang iseng, atau mungkin juga kesalahan teknis pada pengeras suara. Tapi semua teori itu runtuh karena tidak ada bukti yang nyata. Yang membuat bulu kuduk semakin berdiri adalah pengakuan beberapa warga tua. Mereka bilang, dulu puluhan tahun sebelum surau itu berdiri, di tanah tersebut pernah ada kejadian tragis. Seorang muazin tua yang meninggal mendadak sebelum sempat mengumandangkan azan subuh. Konon arwahnya masih sering menampakkan diri di sekitar tempat itu. Sejak malam aneh itu, warga kampung jadi sering membicarakan kejadian ini. Ada yang percaya itu hanya kebetulan, ada juga yang yakin itu tanda gaib. Namun yang pasti, suara azan itu hanya terdengar sekali. Tidak pernah lagi ada kejadian serupa. Hingga kini, setiap saya lewat depan surau tengah malam, saya selalu teringat pada suara lantang itu. Suara yang begitu nyata, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya yang mengumandangkannya. Sekian cerita saya, terima kasih kepada Mas Perakrus, Mas Puyi, dan seluruh pendengar podcast Pasar Momo yang sudah mendengarkan pengalaman ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat bahwa ada hal-hal di sekitar kita yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Ya, terima kasih juga kepada Mas Agus karena sudah mengirimkan ceritanya di podcast Pasar Momo. Panjang juga ceritanya. Menarik sih. Tadi jam berapa, Pak? Apa? Maaf, tadi jam berapa dengar suara azannya? Katanya tengah malam. Tapi jelasnya ini nggak ditulis sama si siapa, Mas Agus. Intinya tengah malam si Mas Agus lagi duduk di teras, nyantai minum teh. Terus tahu-tahu selentang-selenting dia dengar suara azan. Masalahnya di beberapa tempat yang saya tahu emang kalau nggak tengah malam sih itu udah menjelang pagi ya, waktu sholat tahajud mulai itu ada yang azan. Memang di beberapa tempat menunjukkan bahwa ini waktunya sholat tahajud. Tapi melihat dari kronologi yang disampaikan sama Mas Agus ini tadi, kunci surau hanya yang bawa satu orang kan, terus nggak mungkin juga jam segitu si pembawa kunci mau ke musola ke surau buat azan, sedangkan sudah dipastikan banyak warga tadi juga bahwa itu enggak, berarti sepertinya emang ada hal yang tidak beres dengan surau itu. Iya, dan juga Mas Agus kan juga bilang kalau di situ dulunya pernah ada muazin yang meninggal. Dari sekian banyak cerita horor kayaknya ini yang termasuk yang menarik sih menurut saya, Pak. Karena kalaupun ini hantunya sangat baik karena ini jin muslim. Nah, Jin muslim. Ini kejadian jin muslim nih.
Jarang banget ya ada kan kayak misalkan hantu-hantu yang azan yang ada biasanya hantunya kan nakut-nakuti apa gitu. Ada anak tidur di masjid dipindah, dimasukin ke dalam apa namanya? Ini Apa? Bola basket. bukan kayak pukul anaknya dulu. Apa? Gentongan. Bukan kentongan. Beduk. Ya, beduk. Beduk. Masukin beduk kan pernah ada itu kan. Ada. Sampai dulu temanku kecil itu bapaknya kan bikin ini apa namanya musola di sebelah rumah, bukan musola buat warga. Dia dulu karena anaknya bandel ya, suka pulang malam-malam atau pagi-pagi gitu naik motor muter-muter. Pas pulang itu kondisinya mabuk pak anaknya mabuk. Masuk rumah nggak bisa karena pintu rumah itu udah dikunci sama keluarganya. Akhirnya dia ngide buat tidur di musola tadi. Pas tidur itu dia ngerasa ada orang yang berdiri di atasnya. Jadi posisinya gini, dia ngerasa ada dua kaki itu di antara badannya. Karena dia mungkin ngerasa terganggu ya, akhirnya melek dong. Pas melek. Ya, tebak itu apa yang dia sama dia? Genderuwo. Tapi posisinya tuh bukan berdiri, genderunya tuh rukuk pak. Jadi rukuk kayak orang sholat dulu, dan itu ngadepnya ke kiblat. Dia ngeliat itu langsung teriak pak, wah, gitu. Terus lari ke teras rumah, geder-geder pintu, bapaknya dibukain. Ya akhirnya diomelin dia sama bapaknya. Makan itu, kayak mabuk itu yang musuh. Mabuk naik musuh. Dijatuh lagi. Kok ada temenmu ya kepikiran mabuk di musola bos? Enggak, itu mabuknya di luar. Iya. Tapi pas pulang gitu loh, dia tidur di musola. Tapi kan masih mabuk. Masih mabuk, posisinya kerjanya masih mabuk, masih keliangan lah intinya itu. Aduh. Ya anak motor ya, lakuannya memang gitu. Unik. Tidak semua anak motor bos. Anak racing. Bukan, tidak semua anak racing. Ya terus. Ada juga. Ada nggak contoh yang lain? Yang baik, versi baiknya. Serba salah kita ngomong apa gitu kan. Pasti ada yang ngejudge. Bercanda bos, bercanda. Ya, ini kan cerita dari teman saya ini. Khususon teman saya. Nah, motor yang lain kan baik-baik. Nggak nyapu lagi kan saya. Pakai pen. Selain mencoba menjadi podcaster, saya punya side job. Apa tuh? Tukang sapu. Enggak, selain tukang sapu, saya curiga satu hal lagi, Pak. Oh. Jangan-jangan nih Pak Wi yang azan di masjidnya itu. Bukan. Dari pakaiannya nih, ini bawa mau berangkat. Ini cuman properti. Menarik ditanya Mas Agus. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau dibacain cerita horornya, pengalaman horornya, dikirim kemana? Ke ini, link yang ada di deskripsi. Itu aku udah bikin apa namanya? Kayak Google Docs gitu. Format ceritanya udah ada semuanya. Jadi tinggal kalian ngisi emailnya, nama, terus jenis kelamin, sama ceritanya kayak gimana. Itu aja. Kalau ada request misalkan nggak mau disebutin namanya, kita pasti nggak akan disebutin namanya. Iya. Tinggal diganti-ganti aja sendiri. Nah, udah cukup? Takutnya itu nanti mati lagi ya. Oh iya bener ya. Kemarin kan singkat banget itu, kira-kira mati. Ya udah, saya Vera Cruz, Saya Awi. undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.